Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 PPKN akan memaparkan tentang permainan lokal Adu Lisung dari Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Aurel Prasetya Sinaga. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Rara Satya Nugraha. Perkenalkan, nama saya Salsabila Persia Wirawan. Perkenalkan, nama saya Nazla Nadia Nafisa. Untuk awal itu narasi tentang Pancasila. Sukabumi, sebuah kabupaten di Jawa Barat, dikenal dengan kekayaan budayanya yang mendalam. Tradisi seni dan budaya di Sukabumi mencerminkan warisan leluhur yang masih terjaga hingga kini. Salah satu aspek utama adalah kesenian tari seperti jaipongan yang menggambarkan dinamika sosial dan estetika lokal. Selain itu, Sukabumi memiliki kerajinan ukir yang khas dengan motif sering terinspirasi dari alam sekitar. Upacara adat termasuk ritual selamatan dan perayaan hari besar memperkuat ikatan sosial dan spiritual masyarakat. Melalui pelestarian tradisi ini, Sukabumi menunjukkan komitmen untuk menjaga dan merayakan identitas budaya. Permainan Adu Lisung adalah permainan tradisional yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Lisung merupakan alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk padi. Waktu permainan Adu Lisung adalah 10 menit. Masing-masing tim terdiri dari 4 pemain. Mereka memanggul dan menggotong lisung, kemudian saling dorong-mendorong. Bagi grup yang bisa mendorong lawannya jauh ke belakang, maka grup itu yang mendapatkan kemenangan. Nilai-nilai positif dari permainan Adu Lisung adalah kebudayaan dan tradisi. Memelihara dan melestarikan tradisi budaya lokal serta mengajarkan generasi muda tentang warisan budaya mereka. Yang kedua, kerjasama dan kompetisi sehat. Mendorong kerjasama dalam tim dan kompetisi yang sehat yang dapat mempererat hubungan antar peserta. Selanjutnya, ada nilai-nilai negatif dari permainan Adu Lisung. Yang pertama, resiko cedera. Karena melibatkan adu kekuatan fisik dan alat berat seperti lisung, permainan ini berpotensi menimbulkan cedera, terutama jika tidak dilakukan dengan benar atau tanpa pengawasan. Yang kedua, ada potensi konflik. Adu Lisung adalah permainan kompetitif, dan seperti semua permainan kompetitif, bisa memunculkan perselisihan antara pemain jika tidak ada aturan yang jelas atau jika terjadi ketegangan selama pertandingan. Yang ketiga adalah kurang dikenal. Permainan ini mungkin tidak dikenal luas di luar komunitasnya, sehingga kurang mendapat perhatian. Selanjutnya, ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam permainan Adu Lisung. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Permainan ini sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan aspek keagamaan, tetapi ada beberapa nilai ketuhanan dapat tercermin dalam konteks permainan seperti penghormatan dan doa sebelum memulai tradisi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adu Lisung ini mengajarkan kerjasama, persaingan yang sehat, rasa saling menghargai, dan sportivitas. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Permainan ini merupakan bagian dari warisan budaya yang memperkuat identitas dan kebersamaan komunitas, juga melestarikan budaya daerah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permainan ini, keputusan mengenai aturan dan cara bermain seringkali diambil secara bersama-sama dan disepakati oleh para peserta. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Permainan ini mengajarkan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam berkompetisi. Selanjutnya, untuk poin yang keempat itu adalah dari solusi dari poin negatif dari permainan Adu Lisung. Yang pertama, ada resiko cedera. Nah, itu solusinya dengan penggunaan perlengkapan pelindung. Nah, ini tuh bisa, modifikasi ini bisa menjaga keselamatan para pemain tanpa menghilangkan esensi permainannya. Yang kedua, itu potensi konflik. Solusinya adalah penyuluhan dan edukasi terhadap ke masyarakat pentingnya sportivitas dan bagaimana menangani konflik secara alami dalam permainan kompetitif. Nah, ini bisa mencegah perselisihan dan memperkuat solidaritas di antara para pemain. Nah, yang ketiga itu ada negatifnya kurang dikenal. Nah, solusinya itu adalah mempromosi sebagai warisan budaya.
Dengan mempromosikan adulism ini sebagai bagian dari warisan budaya lokal harus dijaga. Generasi muda itu dapat lebih menghargai dan terlibat dalam pelestariannya. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal maupun kegiatan budaya di masyarakat. Nah, dengan penerapan solusi-solusi ini tuh permainan adulism dapat tetap hidup dan terus berfungsi sebagai alat mempererat hubungan sosial dan melestarikan budaya tradisional. Nah, yang terakhir ada resolusi. Untuk melestarikannya, beberapa resolusi yang dapat diambil. Pertama, dari bidang pendidikan. Di sekolah, masukkan materi tentang adulism ke kurikulum sekolah untuk menanamkan rasa bangsa pada budaya sendiri. Yang kedua, pelestarian. Dokumentasikan secara menyeluruh sejarah, aturan, dan makna di balik permainan ini. Di peralatan, jaga kelestarian lisung yang digunakan sebagai alat permainan di event, diadakannya festival adulisung secara berkala untuk menarik minat generasi muda. Dan terakhir ada kompetisi. Buat kompetisi adulisung dengan berbagai kategori untuk meningkatkan semangat berkompetisi. Sekian itu pemaparan tentang permainan lokal adulism Sukabumi. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.